Halo, salam sejahtera di Jumat siang hari ini. Kita berjumpa di ibadah bersama Abdi Wacana di Jumat 16 Oktober 2020 ini. Selamat mempersiapkan hati untuk bersaat teduh sejenak. Baik, untuk membuka ibadah kita siang hari ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Di namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya, menjadi syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Baik Bapak Ibu, sudah terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami di dalam kehidupan sangat membutuhkan panduan Engkau ya Tuhan. Terlebih di tengah segala situasi yang tidak menentu ini Tuhan, kami mengharapkan penghiburan berasal dari Engkau. Kini di siang hari ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami pribadi lepas pribadi, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan di siang hari ini terambil dari bagian dari doa Bapa kami, Bapak Ibu, sudah terkasih, dari Lukas 11 ayat 3 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, namun juga menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sudah terkasih, di zaman yang serba media ini, sosial media gitu ya, kita sangat mudah menemukan apapun. Nah, suatu hari saya menemukan stiker yang bertuliskan biar jelek asal milik sendiri. Nah, itu stiker zaman dulu ya. Biasanya kita tempel di buku pelajaran kita atau di sepeda kita gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa walaupun jelek namun yang penting milik sendiri. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, dari kalimat sederhana itu saya secara subjektif dapat menyimpulkan bahwa ketika orang percaya diri gitu ya, walaupun jelek asal miliknya sendiri, dia memiliki rasa kepuasan yang tinggi. Karena apa? Karena dia sudah cukup puas atas kepemilikannya. Tidak perlu yang bagus, tidak perlu selalu mengikuti tren. Yang penting adalah itu semua miliknya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, siang hari ini saya memberikan judul pada ibadah kita adalah memperjuangkan kejujuran. Ya, suatu hal yang saya gumulkan dalam keseharian saya. Apakah kejujuran itu masih penting Bapak Ibu? Sama seperti kalau Bapak Ibu pernah membaca bukunya Pak Eka gitu ya, 10 perintah Tuhan museumkan saja. Nah,
pergumulannya sama. Apakah firman Tuhan itu masih relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih keadaan yang tidak menentu ini? Nah, kembali ke stiker, biar jelek yang penting milik sendiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dari ungkapan tersebut kita bisa melanjutkannya. Ketika seseorang yang percaya diri, dia pasti akan mengatakan bahwa berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Ya, ketika orang percaya diri, dia pasti memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dan selalu mengimani bahwa berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya kepada setiap umatnya. Hal ini saya juga temukan di Yesaya 59 ayat 1 yang mengatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kamu, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Nah, dari sini saya ingin bercerita di siang hari ini tentang pergumulan seorang aktivis remaja. Aktivis ini suatu hari ngobrol dengan pendetanya, "Bang, saya mau daftar STT." "Loh, kok bisa?" "Iya, saya memiliki pergumulan. Ketika saya bersama teman-teman pemuda yang lain melakukan PA, melakukan kelompok kecil, melakukan KTB, melakukan Bible study, tapi apakah kegunaannya ini semuanya? Apakah ini masih relevan atau hanya sekedar memuaskan pengetahuan kita akan isi Alkitab?" Dia pun juga selain ngobrol dengan pendetanya, juga suatu hari ketika ada pembinaan, dia mendapatkan sebuah ayat yang baik dari Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 yang mengatakan, "Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala." Pemuda itu pun sedikit tercerahkan. Saya tidak sendirian. Ternyata Paulus 2000 tahun yang lalu pun bergumul hal yang sama. Situasi Paulus zaman dulu juga banyak pabrik-pabrik yang memproduksi patung-patung berhala sebagai puja-pujaan, kuil-kuil di Yunani. Sesuai juga dengan konteks pemuda pada masa kini itu. Buat apa? Apakah Alkitab masih relevan? Karena kita banyak sekali memiliki berhala-berhala dalam hidup kita. Di siang hari ini saya hendak mengatakan bahwa untuk menghindari dari pemujaan berhala, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Harus mengakui bahwa Tuhan, saya terbatas dan saya masih hidup di dunia penuh dengan segala nafsu saya, keinginan saya, cita-cita saya. Namun Tuhan, saya hendak menyerahkan keinginan saya di hadapan-Mu. Sesuai dengan doa Tuhan Yesus, kiranya cawan ini lalulah ya Tuhan, namun jangan menjadi kehendakku, tetapi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus pun punya keinginan sama dengan kita. Namun ketika kita menyerahkan segala keterbatasan kita, saya masih manusia ya Tuhan, saya punya nafsu, punya keinginan. Namun Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu. Apa yang harus saya pilih dalam hidup ini? Apa yang harus saya perjuangkan dalam hidup ini? Di tengah saya pun juga terbatas memiliki cita-cita yang pengen saya wujudkan.
Berhala-berhala yang sangat mendasar. Bapak Ibu saudara terkasih, kita pernah mendengar tentang sifat-sifat sombong, sifat-sifat penuh amarah, sifat-sifat yang selalu iri hati, penuh dengan nafsu, dan juga rasa malas. Nah, ketika kita mendoakan ini di hadapan Tuhan secara jujur, Tuhan, saya masih malas. Tuhan, saya masih ingin punya ini, punya itu. Namun Tuhan, tunjukkanlah apa yang harus saya perjuangkan dalam kehidupan saya pribadi. Akhir kata, Bapak Ibu saudara kasih, di dalam masa pandemi ini banyak ilmuwan melakukan riset, termasuk psikolog. Himpunan Psikolog di Indonesia mengatakan, setelah 1 semester masa pandemi ini, mereka berkesimpulan dalam setiap studi-studi yang mereka lakukan terhadap orang yang terkena infeksi, yang terpapar, juga dengan orang-orang yang depresi, stres karena menghadapi pandemi ini. Mereka mendapatkan kesimpulan, orang yang dapat bertahan dari pandemi ini adalah orang yang berbahagia dan orang yang jujur. Karena apa? Ketika mereka jujur mengakui atas segala apa yang dirasakannya, dialaminya. Bahkan ketika seseorang mendapatkan pemotongan gitu ya, perampingan perusahaan, dia terkena imbasnya. Ketika ia jujur, ia dapat bertahan di tengah pandemi. Ketika jujur, ia pun dapat bangkit lagi, tidak melulu depresi dalam kondisinya. Bapak Ibu saudara terkasih, sebagai penutup dalam ibadah ini, saya hendak mengatakan bahwa hidup jujur, hati akan ayem, hati akan tenang, karena puas dengan berkat Tuhan yang selalu cukup dan tidak pernah salah alamat. Ya, selamat memperjuangkan kejujuran, Bapak Ibu saudara kasih. Di tengah-tengah bulan Oktober ini, firman Tuhan memberkati kita siang hari ini. Amin. Sebagai kekuatan kita untuk dapat selanjutnya hidup memperjuangkan kejujuran, mari kita mohon bimbingan Tuhan dengan melalui pujian NKB 130, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Setiap kerja kan ku lakukan demi namanya, rela menanggung sengsara pedih, ku
Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bapak Ibu saudara terkasih, kini saatnya kita mengangkat pergumulan-pergumulan kita melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami tahu ya Tuhan, dan kami percaya di tengah kebingungan kami, di tengah kegundahan kami, namun Engkau terus memimpin kami, meneguhkan kami, serta menopang jalan hidup kami. Kami memohon Tuhan di siang hari ini, kami sebagai pengurus, sebagai karyawan, sebagai guru, hendak bersatu hati agar kami dapat mengupayakan pendidikan di Gunung Sindur dengan baik. Terus ajar kami Tuhan agar memiliki kerendahan hati, juga memiliki semangat dalam melayani siswa-siswi kami. Di bulan Oktober yang penuh keceriaan ini Tuhan, kami mengucap syukur atas keberadaan orang-orang di dalam kepengurusan yayasan. Kami hendak bersatu hati bersyukur Tuhan untuk Ibu Devi yang baru saja Engkau tambahkan 1 tahun usianya. Tuhan terus pelihara kehidupan Bu Devi beserta Pak Luhut, agar dalam setiap tugas-tugas mereka Engkau sendirilah yang memimpin setiap keputusan-keputusan mereka. Juga untuk Bapak Sudung Nainggolan ya Tuhan, yang bersama-sama dengan Bu Devi juga Engkau tambahkan usianya di bulan Oktober ini. Tuhan, pimpin setiap pekerjaan, pimpin setiap karya, juga dalam setiap relasi-relasi pelayanan dalam kehidupan Pak Sudung. Juga bagi kami semuanya Tuhan, baik yang sedang sehat, baik yang sedang sakit, kami percaya Tuhan menjamah, Tuhan memperdulikan kami melalui kasih sayang orang-orang di sekitar kami. Kami juga hendak bersatu hati Tuhan di siang hari ini dalam setiap proses pergumulan yayasan dalam menjalankan operasionalnya. Tuhan terus kirimkanlah orang-orang, perpanjangan tangan dari-Mu Tuhan dalam memberikan berkat, sehingga operasional yayasan kami dapat terus berjalan melalui para donatur. Tuhan sertai setiap karya donatur, Tuhan berkati setiap pelayanan donatur, sehingga mereka pun juga dapat memberikan pelayanannya kepada Yayasan Abdi Wacana dengan tulus ya Tuhan. Terima kasih siang hari ini Tuhan atas sapaan firman-Mu. Kami hendak mengamini dan juga menjalankannya dengan memohonkan agar Engkau memberi kekuatan kami ya Tuhan dalam menghadapi pergumulan sehari-hari kami. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini ibadah kita telah selesai, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Bapak Ibu Saudara kasih, ibadah Jumat siang kita telah selesai. Selamat siang dan juga selamat ulang tahun Bu Devi dan Pak Sudung. Tuhan memberkati. Terus cuci tangan, terus jaga jarak, juga pakai masker kemana-mana Ibu Bapak. Sampai berjumpa di Jumat pekan depan. Salam sehat.